Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Sobat ASN dan para pejuang NIP 3K. Nah, di sini kita ketemu lagi di Obsesi Obrolan Santai Penuh Inspirasi bersama BKPSDM Kota Pekalongan. Yeay, ini episode kedua teman-teman. Boleh tepuk tangan, tepuk tangan. Dan di episode kedua ini juga dihadiri oleh dua narasumber, yaitu Pak Heru dan Kak Rahmat. Mereka keduanya adalah analis SDM aparatur muda di BKPSDM Kota Pekalongan. Apa kabar Pak Heru? Apa kabar Kak Rahmat? Baik. Alhamdulillah baik. Baik, jadi obrolan kali ini juga nggak kalah spesial ya, karena ini kita akan membahas all about seleksi CASN di pemerintah Kota Pekalongan tahun 2023. Ini kan sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu ya Pak Heru, Kak Rahmat. Nah, ngomong-ngomong, ini sekarang kan udah tanggal berapa Kak? 29. Tuh. 29. Ini udah cukup lama berlangsung dari tanggal pembukaan. Itu di hari yang ini kalau nggak salah tanggal terakhir ini ya pendaftaran yang untuk P3K Guru ya? Ya, yang untuk formasi khusus P3K Guru. Formasi khusus P3K Guru Ya, paling lambatnya hari ini di tanggal 29 September 2023. Jadi untuk teman-teman yang kemarin tahun 2021 terdata sebagai P1, kemudian guru honorer yang ada di sekolah negeri yang sudah mempunyai masa kerja lebih dari 3 tahun, kemudian juga guru-guru tenaga honorer kategori 2 yang belum melengkapi persyaratan. Ini kita tunggu paling lambat hari ini Kakak. Pukul 23.59. Seperti biasa jam 23.59 kalian semua harus sudah submit bagi pelamar P3K Guru yang khusus ya Kak ya? Iya. Ya, tapi di hari gini ini maybe masih ada kebingungan nih di antara teman-teman pelamar gitu. Maybe Pak Heru jika berkenan untuk share untuk yang kesekian kalinya ya, karena kemarin Pak Heru dan Kak Rama sudah maraton show di beberapa tempat. Tapi maybe ya nggak apa-apa Pak Heru, kita jelaskan apa aja yang perlu diketahui sama teman-teman di sini. Iya, terima kasih Mbak Sakin atas kesempatan yang diberikan. Jadi memang hari ini merupakan tentang waktu ya, terutama para guru prioritas 1 yang mereka sudah tahu dirinya sendiri prioritas 1. Mungkin kita arahkan untuk segera ya menyelesaikan proses pendaftarannya ini hingga akhir ya. Kalau kita pantau tadi memang kalau nggak salah sekitar 70-an orang 70-an sudah orang yang dari sudah submit kalau nggak salah dari 101 ya. Semangat kurang kalian dikit. yang belum submit, ayo segera submit. Mudah-mudahan hari ini 30 orang tersebut, 30-an orang itu bisa segera menyusul dan selesai. Tapi ini bukan untuk semuanya ya. Tapi ini hanya untuk guru prioritas 1. Adapun untuk guru yang di luar prioritas 1 atau prioritas umum dan juga tenaga kesehatan maupun tenaga teknis masih bisa mendaftar sampai tanggal 9 Oktober tahun 2023. Artinya masih cukup waktu. Meskipun masih cukup waktu, manfaatkanlah waktu yang ada, mengingat waktu itu cepat sekali ya kalau berjalan ya. Iya, tinggal diproses. Nah, setelah submit nanti teman-teman tinggal mempersiapkan, mungkin belajar untuk memperdalam lagi materi-materi, karena ada 4 komponen yang nanti akan diujikan dan itu semuanya bervariatif dan butuh konsentrasi yang lebih. Apalagi teman-teman saat ini banyak sibuk sebagai apa ya, mengabdi di instansi mungkin untuk belajar dan lain sebagainya, itu kan mungkin jauh ya dari situ. Nah, ini kesempatannya kalau sudah selesai semua pendaftarannya dan sudah submit, tinggal belajar. Saran kami begitu, sambil mungkin berdoa dan juga upaya-upaya lain sehingga perjalanan untuk menjadi ASN semakin kelihatan. Kira-kira begitu. Lebih mulus. Insya Allah. Dan ngomong-ngomong nih, kan di grup Telegram dan di Instagram itu kan banyak pertanyaan dari pelamar. Itu ternyata masih banyak pelamar yang bingung sebenarnya instansi
yang dimaksud ini apa sih? Kalau misalnya saya sebelumnya bekerja di unit kerja X atau dinas X, kemudian saya mau melamar di dinas Y, sesama di pemerintah Kota Pekalongan, itu bisa nggak ya Kak? Kayak gitu. Itu masih banyak pertanyaan seperti itu Kakak. Mungkin perlu kita lebih clearkan di sini. Gantian Mbak Rahma. Ini sebelum lupa ya Kakak Saki izin melengkapi yang tadi disampaikan Pak Heru, karena ini waktunya sudah mepet, sudah tanggal 29 September, hari ini sudah pukul 10.00 pada waktu kita siaran, kita rekaman. Nah, ini di data kami, tadi kami cek, untuk P3K guru yang sudah melakukan pendaftaran itu sejumlah 96 orang. 96 orang. Ya, dan yang sudah submit ini 74 orang. Padahal yang terdata P1 itu sejumlah 101 orang ya Pak. Iya, betul. Berarti masih ada kurang. Mendaftar saja belum ini. Gimana ini Bapak Ibu guru, kami tunggu. Kami tunggu ya. Ya, jangan Bapak Ibu sia-siakan guru. kesempatannya. Betul, jangan sia-sia. Ini ngomong-ngomong yang butuh siapa nih? Kita saling membutuhkan. Iya. Saling membutuhkan. Tolong Bapak Ibu guru. Untuk guru kelas masih ada kurang 12 orang yang belum mendaftar. Kemudian guru agama Islam masih kurang 10. Guru agama Islam kita memang ada yang untuk P1 dan juga 4 untuk yang selain P1, sehingga Bapak Ibu guru agama Islam yang mengajar di SD ataupun SMP yang mempunyai kesempatan tadi ya masuk dalam kategori formasi khusus, silakan bisa mendaftar, manfaatkan kesempatan yang belum tentu terulang di kemudian hari. Betul. Nah, kemudian tadi menjawab pertanyaannya Kakak Saki nih, kok masih ada ya yang nggak tahu khusus dan umum gitu kan? Masih, padahal kita sudah kemana-mana ini ya, akhirnya sudah tur sudah di tur, RKB, kemudian ke Batik TV, udah di-share di pengumuman, semuanya sudah ya. Baik, kita ulang sekali lagi. Yang masuk kategori khusus, ini barangkali yang kita tegaskan yang untuk formasi nakes dan juga formasi P3K teknis ya Kak Saki. Yes. Untuk formasi khusus ini yaitu teman-teman yang tenaga honorer kategori 2, kemudian teman-teman non ASN yang memiliki masa kerja 2 tahun berturut-turut dan pada hari ini nih pada saat melamar itu masih terdata sebagai tenaga non ASN di Kota Pekalongan, itu silakan bisa melamar di formasi khusus. Masih aktif bekerja sampai hari ini ya Kak ya? Betul, masih aktif bekerja. Kemudian ada permasalahan seperti ini Kakak Saki. Jadi terkadang penganggaran atau penggajian itu kan sesuai dengan rekening anggaran ya. Kita pakai contoh boleh supaya lebih mudah dicerna, lebih mudah dimengerti. Misalnya di BKPSDM itu di kami ada tenaga administrasi tertulis di anggarannya karena D3 komputer. Nah, untuk terampil di BKPSDM di penganggarannya tertulisnya tenaga administrasi. Tetapi yang bersangkutan mengerjakannya itu komputer, operator komputer, memperbaiki error jaringan, membuat pemrograman dasar di aplikasinya BKPSDM. Pendidikannya D3 komputer. Ini melamar formasi apa? Seperti itu ya. Sampai dengan saat ini masih bekerja dan masa kerjanya lebih dari 2 tahun, maka silahkan melamar sesuai dengan deskripsi pekerjaannya atau pekerjaan yang sesungguhnya. Bukan tenaga administrasi, tetapi bisa melamar di terampil peranata komputer. Kemudian ada pertanyaan, di BKPSDM tidak ada formasinya, karena di BKPSDM hanya ada satu formasi, yaitu analis pengembangan kompetensi. Kemudian melamar di mana? Silahkan melamar formasi khusus, terampil peranata komputer di OPD lain, misalnya di Dinperpat. Ya, itu masuknya kategori khusus. Jadi yang dimaksud instansi adalah instansi pemerintah Kota Pekalongan. Betul. Seperti itu. Iya, jadi jangan kecil hati ya kalau dia mungkin di tempat saya atau di OPD saya kok nggak ada gitu formasinya. Dia bisa tuh keluar ke OPD lain untuk mendaftar dengan tetap menjadi formasi khusus karena sama-sama pemerintah Kota Pekalongan dan sama-sama masih mengabdi kira-kira gitu. Wah, ini
pasti bisa mengklirkan kebingungan teman-teman Iya. pelamar ya, mudah-mudahan insya Allah ya. Semoga. Semuanya. Dan tadi untuk kasus seperti tadi Sakinah, ketika di perjanjian kerjanya tertulis tenaga administrasi, kemudian pekerjaan sebenarnya adalah tenaga IT, itu yang dilampirkan di surat keterangan pengalaman kerja itu bisa mencontoh yang ada di lampiran pengumuman seleksi CASN 2023 Kota Pekalongan. Itu dituliskan di situ bukan tenaga administrasi tetapi tenaga IT. Tenaga IT. Ya, tanda tangannya kepala unit kerja. Untuk yang di kantor-kantor berarti bisa ditandatangani oleh kepala OPD-nya. Kemudian untuk yang di sekolah boleh ditandatangani oleh kepala sekolah. Puskesmas boleh kepala puskesmas. Yang di kelurahan boleh oleh Pak Lurah ataupun Bu Lurah ya, Pak Heru. Seperti itu. Kemudian untuk teman-teman yang di swasta silahkan bisa menyesuaikan pimpinan unit kerja setempat. Misalnya PT Bank Jateng gitu misalnya ya. Bank Jateng ini kan kantor pusatnya kan di Semarang. Kalau minta tanda tangan ke Semarang kejauhan, boleh kepala cabang Bank Jateng Pekalongan boleh, misalnya seperti itu. Nah, nambah terkait dengan misalnya dari swasta tadi, nah itu kategorinya umum teman-teman ya, Kategorinya bukan umum. khusus. Karena swasta itu berada di luar instansi Iya, pemerintah. tapi kesempatannya juga masih sama ya peluangnya ya. Kalau di formasi yang umum ada, nanti mereka berkompetisi di situ dan yang dicari nanti adalah yang terbaik serta sudah lolos dalam nilai ambang batas. Jadi sebetulnya semuanya mempunyai peluang yang sama karena di khusus pun mereka akan bersaing dengan teman-teman mereka sendiri, tapi yang akan dipilih adalah yang peringkat teratas gitu kira-kira Mbak Sakinah. Baik. Clear ya? Clear. Insyaallah clear. Insyaallah ya. Insyaallah clear. Ya, jadi buat teman-teman yang belum submit atau belum melamar, ini kesempatan yang sayang sekali jika disia-siakan ya Kakak, ya Bapak, betul. Karena teman-teman kalau kalian melamar, kalian submit, itu insya Allah selalu ada peluang untuk berhasil. Ya. Dibandingkan dengan kalau misalnya tidak melamar gitu kan, tidak ada peluang karena tidak melamar. Dan kita Ada pepatah Sakinah mengatakan lebih baik mencoba tapi gagal daripada tidak mencoba karena takut gagal. Jadi coba aja teman-teman, barangkali tahun ini adalah tahun keberuntungannya teman-teman. betul, apalagi kita nggak tahu nih kebijakan tahun depan kan kita belum tentu seperti kebijakan yang seperti sekarang ini. Iya, benar. Itu teman-teman. Baik. Nah, oh iya, jadi terkait tadi soal pejabat yang menandatangani surat pengalaman kerja, itu adalah kepala unit kerja ya Kak ya. Berarti misalnya nih, kalau misalnya pelamarnya itu adalah kepala sekolah swasta, berarti yang menandatangani itu adalah siapa Kak? Ketua Kepala yayasan sekolah. misalnya. Iya. Oh gitu. Ya, jadi kepala sekolah swasta kemarin itu ada pertanyaan ya teman-teman ya. Kalau misalnya pelamarnya itu adalah kepala sekolah swasta, maka yang menandatangani surat pengalaman kerja itu siapa? Yang menandatangani surat keterangan pengalaman kerja itu bisa ketua yayasan. Gitu. Kalau misalnya teman-teman yang hotelier mungkin mau mendaftar berarti bisa ditandatangani oleh GM gitu ya Kak ya. Begitu. Nah, terus next saya buka slide dulu. Oh iya, ini kan setelah teman-teman submit semua, kan kita akan memverifikasi nih berkasnya teman-teman. Itu apa aja sih Kak yang bikin MS dan TMS? Nanti Pak Heru Boleh, boleh. Gak apa-apa, karena udah melihat di sini. Nanti kan bisa saling melengkapi gitu ya. boleh. Ini yang sudah masuk di kami Sakinah, yang jadi penentu ya, karena kalau tahun ini kan berbeda dengan tahun sebelumnya, yaitu ada pembagian antara umum dan khusus. Di beberapa yang sudah masuk ke kami ini ada yang salah menentukan umum ataupun khusus. Misalnya melamarnya itu di yang formasi khusus, tetapi kemudian kami cek di surat keterangan pengalaman kerjanya kopnya itu bukan kop Kota Pekalongan, kop dari swasta, mitra komputer kalau boleh. Nah, itu berarti Orangnya kan landing. iya, nggak apa-apa Pak. Gak apa-apa, untuk pengalaman Nah, ya. itu nanti bisa melamarnya di formasi umum seharusnya, karena tadi dari awal
dari awal itu sudah salah alamat kan, nah itu kemungkinan besar itu akan TMS seperti itu. Kemudian KTP ini yang kami cek. Yang pertama adalah data penduduknya sama, data kependudukan sama dengan nama pelamar. Kemudian dokumennya jelas berwarna, tidak boleh ada surat sementara seperti yang sebelumnya ya. Tahun lalu 2022 itu masih ada yang mengupload dengan KTP sementara kayak KTP gitu ya Kak ya. sementara, ya. Sekarang udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh. Kemudian lagi untuk surat lamaran, surat pernyataan untuk kebijakan di tahun 2023 menggunakan e-materai. Ketika ada yang mengupload menggunakan materai tempel untuk kebijakan saat ini, kita nyatakan tidak memenuhi syarat. TMS. Ya, kemudian ketika di surat lamaran ataupun surat yang lain ya, misalnya surat keterangan pengalaman kerja menyebutkannya salah. Kita ini kota Pekalongan, kemudian tertulisnya misalnya Kabupaten Pekalongan atau kota Surakarta atau yang lainnya karena instansinya tadi tidak sesuai, jadi kita nyatakan tidak memenuhi syarat. Faktor lain misalnya ijazahnya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, misalnya formasi terampil ini seharusnya D3, kemudian menguploadkan ijazahnya yaitu ijazah S1. Boleh tidak kalau misalkan saya punya S1, kemudian sebelumnya saya D3, saya mau melamar formasinya yang terampil. Boleh, tetapi Pakai data ijazah yang D3. Betul, data dukungnya harus menggunakan data dukung dengan ijazah sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan, yaitu yang D3. Seperti itu. Iya, jadi semua ketentuan yang ada di pengumuman yang sudah kita share, kalau bisa itu diikuti ya, karena itu standar kami, misalnya surat lamaran, nah itu konsepnya kita sudah bantu buatkan, tinggal teman-teman ngisi aja namanya ya kan, kepadanya udah ada wali kota contohnya gitu, tinggal tanda tangan, tempel, materai. Termasuk juga surat pengalaman kerja, kita juga sudah ada di situ, termasuk surat 5 poin ya, itu juga ada di lampiran pengumuman kita, kalau bisa itu disertakan ya. Kalau tidak menyertakan salah satu atau salah upload, kami anggap itu tidak memenuhi syarat. Filosofinya apa? Kenapa kami harus meng-TMS-kan? Karena kita menuntut mereka kan sebagai aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah, sehingga mereka harus teliti dari awal. Kalau dari awal saja kurang memperhatikan, ya kita anggap berarti ini ada sesuatu gitu, sehingga kita harapannya pingin pegawai-pegawai yang memang memperhatikan aturan yang ada dan menjalankannya. Kira-kira begitu sih tambahan terkait dengan apa yang MS dan apa yang TMS. Tolong itu diperhatikan, termasuk jangan sampai salah menentukan tadi formasi yang harusnya dirinya khusus atau ke umum atau umum ke khusus. Kalau khusus ke umum boleh ya, tapi kalau umum ke khusus itu akan TMS ya. Termasuk ada juga memilih tadi yang belum kita sebutkan, ada juga yang disabilitas. Nah itu juga harus hati-hati sekali, karena itu nanti kalau dia memilih formasi disabilitas, maka di situ dia harus mengupload video, kemudian ada surat pernyataan keterangan disabilitasnya. Kalau dia nggak ada, itu pasti akan TMS juga. Itu kira-kira Mbak. Baik. Sakin. Jadi kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang masuk ke medsos BKPSDM terkait apabila ada puskesmas atau rumah sakit yang hanya memberikan surat keterangan sehat tapi tidak memberikan surat keterangan tidak disabilitas gitu, karena dianggapnya oh iya kan berarti sudah terangkum dalam surat keterangan sehat itu tidak disabilitas berarti sehat kan. Nah itu bagaimana Bapak dan Kakak, apakah tetap mencari ke puskesmas atau rumah sakit lain atau ya udah dari situnya nggak ngasih gitu? Oke, lanjut ya sekalian ya. Lanjut. Ya, ini mungkin khusus untuk formasi damkar ya, Betul, mungkin formasi damkar atau pemadam kebakaran ya, mungkin bagi pemirsa yang belum tahu damkar itu apa mungkin. Nah, jadi begini, memang di damkar ada persyaratan khusus, mereka harus dinyatakan tidak disabilitas, begitu ya, karena kita tahu sendiri tugas di damkar membutuhkan kekuatan fisik, membutuhkan energi yang besar ya kan, jadi memang dikecualikan gitu, sehingga harus ada surat pernyataan tidak disabilitas. Nah yang menjadi masalah memang pakem ataupun aturan dari
Menpan itu atau dari kesehatan sendiri setelah kita konsultasi ke beberapa kayak dinas kesehatan, rumah sakit, memang mereka tidak biasa mengeluarkan surat tidak disabilitas gitu ya. Nah, setelah kita komunikasikan ke BKN, maka diberikan jalan keluar untuk keterangan tidak disabilitas bisa 2 opsi. Pertama, bisa memakai surat keterangan sehat dan dokternya mencantumkan tidak disabilitas. Sebelumnya dokter harus mengamati yang peminta surat keterangan tersebut apakah memang betul-betul tidak disabilitas, sehingga yang menyatakan tidak disabilitas itu dokter, bukan yang bersangkutan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, itu bisa dari rumah sakit maupun puskesmas menggunakan surat keterangan disabilitas. Kalau surat keterangan disabilitas kan ada ya, baik di rumah sakit maupun puskesmas, tapi itu tinggal dicoret gitu. Jadi keterangan disabilitasnya tinggal dicoret oleh dokter, bukan oleh yang bersangkutan bahwa ini menunjukkan keterangan ini tidak disabilitas. Itu kira-kira kemarin hasil konsultasi kami dengan pihak BKN, dan manakala para pelamar dari Damkar menyertakan salah satu itu, maka kita anggap MS. Jadi kalau yang pertama berarti melampirkan satu surat itu di 2 slot, kalau yang kedua berarti melampirkan di slot masing-masing, kira-kira begitu. Karena ada tambahan? Tambahannya untuk formasi pemadam kebakaran itu tadi yang disebutkan Pak Heru adalah syarat wajib tambahan untuk surat keterangan sehat dan juga surat bukan penyandang disabilitas. Ini sebutannya adalah syarat wajib tambahan. Jadi ketika itu tidak diupload atau misalnya tadi mengupload hanya surat keterangan sehat tetapi di suratnya tidak dicantumkan bahwa bukan penyandang disabilitas, karena itu tadi wajib tambahan sehingga bisa dinyatakan tidak memenuhi syarat karena berkasnya tidak lengkap. Berbeda dengan yang sertifikat keahlian yang di sebelahnya itu ya, kan ada sertifikat keahlian. Sertifikat keahlian ini tidak wajib teman-teman. Sertifikat keahlian ini nanti ketika teman-teman memang memiliki sertifikat keahlian tersebut, maka akan mendapatkan afirmasi nilai. Terutama di analis kebijakan ya kalau nggak salah Ada itu ya. 3 formasi untuk sertifikat tambahan di pemadam kebakaran, kemudian di formasi ahli pertama analis kebijakan, yang ketiga di formasi analis pengembangan kompetensi ASN. Ngomong-ngomong masalah afirmasi, mungkin saya tambahkan, Baik. ini memang skupnya diperkecil ya, khusus yang itu saja, tidak tahun seperti tahun lalu. Kalau tahun lalu kan nakes ada afirmasi, misalnya dia daftar di unit kerja yang sama, kemudian dengan pengalaman kerja di situ, maka dapat afirmasi sekian gitu ya. Nah ini berbeda untuk saat ini, yang dapat afirmasi yang kita umumkan di pengumuman itu saja. Adapun untuk teknis lainnya maupun nakes untuk saat ini tidak ada afirmasi, jadi mereka akan berkompetisi secara fair, yang tertinggi lah yang nanti akan jadi pemenang gitu kakak. Semangat. Oke, nah jadi tadi kita udah ngobrolin tentang apa aja yang bikin berkas itu jadi MS atau TMS ya. Nah, anggaplah nih let's say semua pelamar MS nih gitu ya. Amin ya Allah. Gitu. Nah, terus abis Boleh itu kan, tulis amin di kolom komentar. boleh ya, boleh tulis amin di kolom komentar gitu kan. Iya, jadi teman-teman kan tadi kita udah bicara soal kriteria berkas yang seperti apa sih yang dianggap MS atau TMS gitu kan. Nah, sekarang kalau pas hari tes nih Pak Heru. Iya. Nah, jadi gini ya, teman-teman setelah daftar kita sarankan untuk segera belajar. Belajarnya metodenya banyak, dari pengalaman sebelumnya bisa, dari pelaku atau yang tahun lalu ikut tes juga bisa, cari di internet bisa, dan juga buat grup sendiri dengan mentor-mentor yang ada juga bisa katanya kemarin kan begitu ya. Tapi yang lebih penting yaitu untuk diketahui aja untuk para pelamar, terutama P3K, teknis ya, dan juga nakes, ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Ini termasuk guru, semua berarti semua P3K. Jadi nanti saat teman-teman ini melakukan tes, perlu diperhatikan bahwa nanti ada 4 ujian atau materi ujian. Di antaranya adalah kompetensi teknis, ya, kemudian kompetensi manajerial,
kompetensi sosial kultural, dan juga wawancara dalam bentuk tulisan, bukan bentuk langsung. Nah itu kira-kira nanti yang akan diujikan, total soalnya 145. Nah itu perhatikan. Waktunya ini lebih pendek, 130. Jadi teman-teman harus bisa mengasumsikan berapa waktu dia satu soal dikerjakan, berarti kurang dari 1 menit, kurang lebih begitu. Nah ini yang perlu diperhatikan lagi, dari keempat komponen ujian itu, masing-masing mempunyai penilaian yang berbeda. Yang pertama, kalau kompetensi teknis, itu ada 90 soal ya, kurang lebih. Ini tambah momen enggak ya? Kalau semangat ya. Nah, kan bisa di replay iya, kalau dicatat gitu. jadi ada 90 soal ya, kompetensi teknis. Nah itu kalau soal benar, teman-teman akan dapat nilai 5. Tapi kalau salah, akan dapat 0. Jadi teman-teman harus milih. Tetap harus milih, meskipun salah, siapa tahu benar maksudnya ya. Baik. Jangan sampai nggak jawab maksudnya. Terus yang kedua, tes kompetensi manajerial itu ada 25 soal ya. Yang manajerial ada 25 soal. Benar dapat nilai 4, kurang benar atau benarnya paling kecil dapat nilai 1. Berarti ini multiple choice yang 4 pilihan. Baik. Jadi pilih aja salah satu. Iya aja salah. Nah, biar dapat poin, meskipun nanti 1 atau berapa gitu ya, harapannya 4 ya. Nah kemudian yang ketiga ada tes atau materi kompetensi sosial kultural, itu ada 20 soal. Nah ini sama, nilainya 1 sampai 4, paling benar berarti 4. Termasuk terakhir adalah tes wawancara. Kalau tes wawancara ini ada 10 soal, sama, ini paling benar dapat nilai 4 dan paling benarnya sedikit, paling kecil dapat nilai 1. Sehingga kesimpulannya teman-teman kalau ingin nilainya bisa berlipat-lipat meskipun benar salah, kami berharap teman-teman bisa menjawab saja, jangan sampai diabaikan karena soalnya mungkin sulit terus akhirnya ditinggalkan, jangan, malah rugi gitu ya. Siapa tahu Siapa tahu benar. Siapa tahu benar. Coba malah benar. Gitu kancing gitu kan teman-temannya, pokoknya jawab aja siapa tahu benar, karena nggak ada pengurangan nilai kan. Nggak ada pengurangan nilai, betul. Baik. Kemudian saya mencatat beberapa pertanyaan lain dari pelamar kita. Oke. Nah, bagaimana cara mengetahui apakah formasi yang dilamar itu sudah linear dengan pekerjaan saat ini atau pekerjaan sebelumnya? Karena ada juga nih yang nanya, saya sebelumnya bekerja sebagai ini, ingin melamar di formasi ini, itu kira-kira bisa nggak ya Kak? Seperti itu. Mungkin ada tipsnya Kak? Tidak menyebutkan contoh kasus. Maksudnya Oke. dari yang bersangkutannya nggak Bentar. ngomong nih, saya pendidikannya ini, bekerja sebagai ini, gitu kan, kita lebih mudah. Oh baik, coba ya bentar ini. Misalnya seperti ini Kakak Saki. Untuk non ASN itu kan misalnya nih ada di Setuan, itu di nama jabatannya tertulis sebagai penerima tamu. Kemudian pendidikannya ini komunikasi. Yang bersangkutan ditugaskan di kantor itu sebagai MC ketika ada bapak-bapak ibu dewan kunjungan kemana gitu kan, MC. Kemudian ketika ada sidang itu menyiapkan acara, kemudian dan melakukan tugas menyerupai Pranata Humas. Baik. Dianggap linear atau bidang tugasnya ini relevan dengan Pranata Humas. Jadi meskipun tertulisnya adalah penerima tamu, tetapi kualifikasi pendidikannya itu memenuhi syarat untuk melamar di formasi Pranata Humas, dan deskripsi pekerjaan yang dia lakukan itu adalah sesuai dengan Pranata Humas, maka silahkan bisa melamar di formasi Pranata Humas walaupun itu di Prokompim. Tadi ya, Setuan sama Prokompim, kembali lagi selama itu masih di Kota Pekalongan, sudah lebih dari 2 tahun dan saat ini masih bekerja, itu bisa melamar di formasi khusus Pranata Humas Prokompim. Jadi yang dicek adalah kualifikasi pendidikannya dulu. Satu, karena itu kunci. Kenapa kualifikasi pendidikan ini penting? Karena
khawatirnya ketika teman-teman nanti nilainya tertinggi, kemudian memberkas, itu tidak keluar NIP 3K-nya ketika kualidik ini tidak sesuai. Jadi yang pertama dipastikan adalah kualifikasi pendidikan, kemudian yang kedua adalah linearitas atau relevan atau tidak bidang yang dikerjakan dengan formasi yang dilamar. Baik. Tambahan ya Mbak Sakin ya, jadi mungkin sedikit mengelaborasi. Jadi memang ini adalah apa ya, P3K atau seleksi P3K ini agak linearitas atau bahasanya relevan. Apa sih maksudnya gitu kan? Mungkin Oke. orang bertanya gitu ya. Boleh dijelaskan? Karena tujuannya P3K itu adalah membentuk ya ASN atau pegawai yang siap kerja. Nah, itu filosofinya dicatat. Jadi karena membentuk orang yang siap bekerja, maka harapannya pelamar itu juga sudah punya pengalaman dengan pekerjaan yang nanti akan dikerjakan. Nah, begitu kira-kira ya. Jadi harapannya mereka punya kemampuan yang cukup, kemudian manakala mereka mendaftar, diterima, mereka sudah siap diajak berlari gitu, kira-kira begitu. Jangan sampai kita membuka lowongan, tapi ternyata pegawainya masih, aduh ini mau ngapain, masih bingung gitu ya. Nah ini adalah kesempatan, sebetulnya kesempatan emas bagi orang-orang yang sudah punya pengalaman kerja untuk mencoba nih, kalau ingin masuk ke pemerintahan melalui P3K ini. Bahkan ini juga dibuka secara luas dalam arti apa? Mereka umurnya misalnya 40 tahun, 50 tahun, gitu ya, atau bahkan 55 tahun, 56 tahun itu masih bisa mencoba karena pemerintah membuka kesempatan itu untuk berkontribusi untuk negeri, kira-kira begitu. Beda dengan CPNS, kalau CPNS kan dibatasi usianya 35 tahun. Sehingga memang ini rohnya adalah ingin menjadikan pegawai itu siap kerja. Sehingga kita harus menyeleksi nih orang-orang yang memang mempunyai kapasitas itu. Harapannya mereka nanti bisa siap langsung bekerja. Gitu. Baik, Pak Heru. Ini tadi ya Kak ya yang saya carikan pertanyaannya Iya. yang terkait ini tadi. Maaf Kak, saya S1 akuntansi, pengalaman Iya. kerja sebagai staf administrasi keuangan di perusahaan swasta. Ya. Kalau ngelamar formasi analis kebijakan apakah bisa? Baik. Untuk S1 akuntansi, kemudian pengalaman kerjanya di swasta administrasi ya Sakina? Betul, administrasi keuangan. Mau melamar formasi umum analis kebijakan di Kesra ya? Apakah bisa? Nah, bisa saja teman-teman boleh, selama tadi bidang kerjanya relevan. Jadi dituliskan di situ, jangan ditulis tenaga administrasi. Menuliskannya bisa untuk deskripsi pekerjaan. Jadi nanti teman-teman itu ketika menginput di aplikasi SSCASN itu menuliskan deskripsi pekerjaan, dibuat di situ. Misalnya tadi perusahaannya asuransi ya, misalnya dia menuliskan membuat kebijakan penetapan premi misalnya. Baik. Seperti itu, atau dibuat lagi menentukan kebijakan apa gitu. Jadi nyambung linear dengan formasi yang dilamar, karena yang dilamar tadi kan analis kebijakan. Untuk pendidikannya itu masuk karena kan S1 semua jurusan untuk analis kebijakan. Baik, Mungkin bisa membantu menjawab Sakina. Baik. Jadi memang ada segitiga emas mungkin saya Segitiga bilang ya. emas. Pertama yang mereka harus perhatikan, gampangannya itu mereka harus cari dulu nih kualifikasi pendidikan cocok, masuk misalnya Masuk. satu. Terus kemudian yang kedua, dia harus menentukan apa yang dia kerjakan di situ, ya kan? Pekerjaannya apa yang dia sudah lakukan gitu. Nah, kemudian yang ketiga apa, Mbak? Yang ketiga adalah pengalaman yang sudah dia lakukan. Jadi ada beberapa komponen untuk menentukan relevansi. Ada yang masuk ke saya juga, Kakak Saki barangkali pengalamannya sama dengan teman-teman. Ada ibu guru SD, guru agama Islam, kemudian dia sejak 2006 ini sudah mengabdi di SD negeri. Tetapi pada waktu itu sebagai guru BTQ nyambi sebagai tenaga perpustakaan. Pendidikannya adalah S1 Pendidikan Agama Islam. Mau melamar di formasi guru agama Islam. Maka ketika menuliskan di deskripsi pekerjaan,
jangan dituliskan yang tenaga perpustakaannya, tetapi dituliskannya adalah guru BTQ. Kemudian sebagai guru agama Islam sejak tahun berapa, sehingga linier seperti itu. Baik, jadi yang di deskripsi pekerjaannya itu kita memang mendeskripsikan yang menunjukkan bahwa pekerjaan sebelumnya itu linier dan relevan dengan formasi yang akan dilamar. Tuh. Baik, seperti itu teman-teman ya, Semoga mudah-mudahan menjawab. menjawab dan mencerahkan. Kemudian next. Oh. Sebagai karyawan BLUD, apakah masuknya di P3K umum? BLUD, Kak. Ya, untuk karyawan BLUD masuknya di umum. Seperti itu. Kecuali misalnya seperti di Batik TV ya Pak Heru, Batik TV, kemudian kan yang tanda tangan dari Kominfo itu berarti bisa masuk ke khusus. Baik. Selamat siang Kak, maaf izin bertanya, saya masih kurang begitu paham yang P3K khusus dan P3K umum. Kalau misalnya saya pernah bekerja di Puskesmas Kota Pekalongan selama 7 tahun, Ya. dari tahun 2015, apakah cukup Ini bisa kayak ikut soal P3K? tes harus dicatat dulu. Bekerja di Puskesmas Betul, selama 7 7 tahun, tahun sebagai nggak nggak disebutkan. disebutkan. Kemudian Dari tahun 2015, Ya. apakah cukup bisa ikut di P3K khusus? Selama yang bersangkutan masih bekerja sampai dengan hari ini, berarti bisa ya Kak ya? iya, Yes. kalau untuk seperti tadi yang membedakan khusus dan juga umum, khusus ini 2 tahun berturut-turut, jadi tidak terputus. Kalau misalkan yang umum itu boleh terputus. Misalnya, kita kasih contoh, boleh? Boleh. Boleh. Misalnya nih, bekerja sebagai tenaga IT di BKPSDM sudah 3 tahun, kemudian menikah, kemudian melahirkan, kemudian resign, berhenti bekerja. Nah, sesudah anaknya cukup besar, kerja lagi nih di BKPSDM dari Januari 2022. Dan sebelumnya pengalamannya tadi berapa tahun kok? 3 tahun. Misalnya sebelumnya di BKPSDM 3 tahun, 3 tahun. kemudian berhenti terputus karena ada keperluan keluarga, lalu kembali bekerja di tahun 2022 dan dihitung ke tahun 2023 pada waktu pendaftaran kan belum 2 tahun, ya kan? Nah, untuk kondisi-kondisi seperti ini, melamarnya formasi umum atau khusus. Nah, untuk kondisi seperti ini silahkan melamar di formasi umum. Ya, formasi umum kan yang terakhir bekerja di BKPSDM-nya belum 2 tahun, memang betul belum 2 tahun, tapi bisa dikumulatifkan dengan pengalaman sebelumnya. Kan sebelumnya sudah 3 tahun, ditambah sekian tahun yang terakhir di BKPSDM, maka sudah memenuhi syarat untuk melamar di formasi umum. Tetapi untuk di formasi khusus belum bisa, karena yang terakhirnya belum 2 tahun. Baik. Seperti itu. Baik, teman-teman, ini kita bahas lagi pertanyaan dari teman-teman pelamar ya. Ini ada pertanyaan Kak, saya sebelumnya bekerja di instansi swasta dan ingin melamar di pemerintah Kota Pekalongan. Berarti saya bisa masuk ke formasi umum ya Kak ya? Bisa ya Kak ya? Nah, Bisa. Kok formasi umum cuma dikit ya Kak? akhir itu Rana. Ya, mungkin sedikit kami jelaskan ya terkait dengan skema proses seleksi P3K atau CASN tahun 2023 ini. Memang ada beberapa skema yang dibuat oleh Menpan ya. Skema itu pertama adalah untuk tahun ini memang mengakomodir dari tenaga non ASN salah satunya. Tenaga non ASN kalau kita lihat berarti sudah tercover di formasi khusus atau pelamar khusus. Nah, kemudian ada juga skema dari Menpan itu adalah merekrut talenta digital dan juga saintis ya. Itu adalah skema yang dibikin oleh Menpan termasuk BKN. Karena Menpan BKN menganggap proses saat ini sudah terbitnya SPBE atau sistem pemerintah berbasis elektronik itu harus dilakukan percepatan di kalangan SDM-nya atau di kalangan ASN-nya, sehingga ASN-ASN ini diharapkan
adalah wujud atau gerakannya itu dari mereka-mereka yang paham digital, sehingga talenta digital lah ini yang kemudian didorong maju, termasuk saintis atau termasuk juga kalau di pusat ada intelijen ya, karena itu untuk PNS ya. Nah seperti itu. Nah kalau di daerah akhirnya di breakdown menjadi formasi-formasi yang saat ini ada. Kalau kita melihat di Kota Pekalongan ada 33 formasi teknis yang mayoritas adalah talenta digital. Nah itu kita tuangkan, di situ banyak peranata komputer, di situ banyak apa namanya ya, yang berkaitan dengan digital. Nah adapun pelayanan dasar memang masih juga dibutuhkan, terutama di formasi guru. Kita pasang 105 formasi guru dan juga kesehatan sekitar 4. Nah pertanyaannya mungkin kenapa kesehatan 4? Ini karena kecukupan dari SDM kita tahun ini, nakes ini dirasa masih cukup, mengingat 2 tahun yang lalu atau beberapa seleksi pengadaan tahun yang lalu, P3K nakes ini sudah cukup berlebih ya, sehingga kita memprioritaskan formasi-formasi yang memang sangat dibutuhkan. Itu Kak kira-kira. Nah bagaimana dengan formasi umum atau pelamar umum ini, kita buka juga kesempatannya. Nah teman-teman siapapun mereka dari luar atau yang merasa dirinya bekerja di swasta bisa berkontribusi untuk negeri dengan melamar kalau ingin melamar. Di samping itu kalau memang ada kesempatan mending dicoba, karena teman-teman bisa nantinya bisa bermanfaat lebih ya. Kalau mungkin di perusahaan kan yang memanfaatkan atau yang menjadi manfaat kan di perusahaan itu sendiri mungkin ya, atau di income-nya dia. Tapi kalau mengabdi di pemerintahan, yang manfaatnya adalah masyarakat. Kalau berbicara masalah pahala, pahalanya lebih banyak insya Allah kalau kita ikhlas. Nah itu kira-kira peluang-peluang yang kita buka untuk teman-teman semuanya. Itu Kakak. Baik, jadi begitu Kakak yang tadi tanya, mudah-mudahan cukup menjawab dan menjelaskan. Setelah ini langsung klik submit, oke? Nah, pertanyaan berikutnya. Oke, Min, ini saya udah mau resume. Titik lokasinya pilih yang mana? Nah, untuk titik lokasi kita pilih yang mana ini? Pak Heru atau Kak Rahma yang mau menjawab? Oke, saya dulu, nanti baik. dilengkapi Mbak Rahma. Nah, untuk titik lokasi, mungkin saya sedikit jelaskan ya, bahwa untuk saat ini kayaknya dibuka semua titik lokasi BKN ya. Adapun milih mana, memang peserta dibolehkan milih mana saja, tapi sekali lagi kami berharap itu yang tidak menyusahkan para pelamar. Kalau pelamar dari Kota Pekalongan dan Pekalongan sekitarnya diharapkan milih yang agak dekat. Yang agak dekat di mana? Ya bisa jadi di UPT BKN Semarang. Nah di UPT BKN Semarang ini juga nanti panitia seleksi daerah atau Panselda dari Kota Pekalongan nanti akan mengawal di sana. Kalau teman-teman ada kebingungan dan lain sebagainya, kita akan pandu ke lokasinya dan lain sebagainya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kalau teman-teman pelamar mungkin dari daerah yang jauh, mungkin dari Jawa Barat atau mungkin dari Jawa Timur, ya bisa memilih di titik lokasi yang ada di sana. Tapi kami tidak melakukan proses pendampingan di sana, mungkin hanya monitoring saja. Mungkin bisa ditambah ini sama Mbak Rahma. Lengkap dari Iya, di situ memang betul seperti yang disampaikan Pak Heru, bisa memilih dimanapun, kapanpun. Barangkali ini juga yang perlu teman-teman calon pelamar P3K ketahui, bahwa di manajemen P3K itu tidak ada istilah mutasi seperti itu. Jadi kemungkinan besar pelamarnya adalah dari Kota Pekalongan dan sekitarnya, atau yang tadi sudah merantau kemana-mana dan mau kembali ke Kota Pekalongan. Harapan kami teman-teman tadi bisa melamarnya di UPT BKN Semarang, karena di sana kami dari Panselda Kota Pekalongan akan turut serta membantu dari mulai semuanya ya Pak Heru, dari mulai yang koordinasi di depan sampai dengan terakhir itu kami akan melakukan pendampingan.
Dan satu lagi kita bisa bertemu nanti, insya Allah ya. Bisa ketemu Ya. Kak Mimin, Kak Zaki. Dan mimin-mimin lainnya, tapi saya nggak spill di sini. Termasuk nanti kita pandu ya, mulai dari bajunya apa, kemudian apa yang perlu dibawa, apa yang tidak boleh dibawa. Kita juga nanti akan informasikan durasi waktu tesnya, apa sesi 1, sesi 2. Jadi insya Allah kalau di UPT-BKN Semarang, mungkin itu lebih komprehensif ya informasinya, nanti kita share di Instagram kita maupun di media sosial yang kita punyai gitu. Baik, nah kemudian ini kan udah tanggal 29 September, udah tengah-tengah ya, karena kita udah memasuki akhir September, masuk Oktober, nanti tanggal 9 terakhir ya Kak ya. Nah, mungkin ini akan membantu nih, bocoran formasi yang masih kosong ada nggak sih Kak? Atau formasi yang jumlah pelamarnya terbanyak? Baik, ini kayaknya pertanyaan paling banyak ya yang ada di kolom komentar DM ya, seperti itu ya. Ini tidak kita spill di tempat manapun, ini cuma khusus di Obsesi nih kita kasih bocoran untuk penonton Obsesi. Jangan dikasih info keluar ya. Ini rahasia Ini kita aja ya rahasia, teman-teman ya, rahasia kita aja. Ya, sebelum ke formasi yang paling banyak pelamar dan juga paling sedikit pelamar, kami informasikan terlebih dahulu statistik atau infografis pelamar per hari ini. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Pak Heru bahwa kita agak hitung agak mundur sedikit ya, di tanggal 25 September itu jumlah pendaftarnya 263, kemudian yang submit adalah 14. 2 hari kemudian di tanggal 27 September jumlah pelamarnya 394, yang submit 27. Apa kabar hari ini di tanggal 29 September 2023? Jumlah pelamarnya yang masuk sampai dengan hari ini pukul 6.00 yaitu sejumlah 469 pelamar, dan yang sudah submit 102 pelamar. Jumlah sekian ini sebenarnya kalau dari kami prediksinya akan lebih banyak ya Pak Heru ya. Iya. Kita pada waktu penetapan formasi disebutkan ada S1 semua jurusan, D3 semua jurusan, SMA semua jurusan. Vibe-nya itu kita seperti tahun 2021. Baik. Jumlah pelamar kita di 2021 itu 9.989, hampir 10.000. Prediksi kami ya 1.000 sampai, ternyata sampai dengan tanggal 29 September ini baru 469. Jangan-jangan nanti mereka di last timer ya, atau di injury time. Wah, itu sih kalau bisa dihindari ya, soalnya kan kadang-kadang kita nggak ngerti nih apakah terjadi Server aman atau server tidak. aman atau enggak, Betul. Atau e-materai penuh lagi seperti Ya. kemarin. Atau susah diakses materinya. Jadi lebih Segera cepat, aja. lebih baik sih segera aja. Nah, terus kemudian nyambung nih ke pertanyaan yang tadi, ada nggak sih formasi yang belum ada pelamarnya sampai dengan saat ini? Ya, ini sangat disayangkan, kami ada teman-teman. Yaitu di formasi umum dokter spesialis jiwa, ini belum ada pelamar. Kemudian ada juga dokter gigi, itu juga belum ada pelamar. Dokter gigi kami ada satu formasi di Puskesmas Dukuh. Ya, untuk dokter gigi yang sudah mengabdi di Kota Pekalongan. Kami Para tunggu psikiater ya. ya, psikiater juga. Ini belum ada pelamarnya, jadi bisa berpartisipasi mungkin ya, mengadu peruntungan di situ. Kemudian untuk formasi lain yang pelamarnya belum terlalu banyak, ini di ahli pertama peranata komputer itu ada, di Dinarkus dan juga di Dinsos itu pelamarnya satu formasi, baru ada pelamar masing-masing satu. Waduh. Padahal Duel kita kayak gitu. dibutuhkan talenta digital ya Pak Heru. Betul. Iya, dan Kenapa tenaga ya? IT yang mengabdi di Kota Pekalongan ini sangat banyak. Sebenarnya sangat banyak tenaga IT. Iya, jadi ditunggu apa ya, partisipasinya dan Partisipasinya. peruntungannya. Seperti itu. Seperti itu. Kalau kita melihat tren memang untuk yang dokter-dokter ini emang agak susah ya kita dongkrak ya.
karena memang bisa jadi ada hal-hal lain ya. Tapi kita berharap sih ini bisa kita penuhi karena memang sebetulnya kita butuh di pemerintah formasi yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Rahma tadi sebetulnya. Jadi mungkin para dokter yang memang punya harapan, inilah kesempatannya. Dan kita sudah pasang formasi untuk Anda nih, spesial untuk Anda. Jadi harapannya nanti layanan kesehatan baik di rumah sakit maupun puskesmas dengan adanya keberadaan dokter-dokter ASN itu bisa menjadi lebih baik lagi sebetulnya cita-citanya. Dan kali saya sedikit menambahkan Sakinah, pada waktu menginputkan formasi perjabatan itu memang diminta menuliskan rentang penghasilan minimal sampai dengan maksimal. Untuk nakes itu kami hanya mencantumkan rentang penghasilan yaitu gaji pokok dan juga tunjangan jabatan, tetapi JM itu memang tidak kita masukkan seperti itu. Jadi mungkin kok kecil ya, itu karena tadi JM-nya belum dimasukkan karena hasil koordinasi kami nominalnya kan variatif ya, jadi tidak berani kita sebutkan di situ. Berbeda dengan P3K guru. P3K guru itu rentang penghasilannya terendah yaitu gaji pokok plus tunjangan, rentang penghasilan tertingginya 6.300.000 itu sudah plus sertifikasi. Sementara untuk dokter memang kami tidak mencantumkan yang lain-lainnya karena nominalnya kan variatif. Tuh, P3K kalau kita lihat tadi penjelasannya tadi adanya data atau informasi penghasilan, gajinya lebih besar daripada CPNS atau PNS, bahkan maksudnya dalam arti di awal-awal ya mereka udah langsung dapat tunjangan dan lain sebagainya. Jadi cobalah untuk mungkin dalam hal ini untuk meningkatkan penghasilan, dan juga itu tadi yang kita sampaikan tadi untuk mengabdi untuk negeri dan beribadah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat yang lebih luas. Baik, mudah-mudahan ini semakin membangkitkan semangat teman-teman nih ya, masih ada cukup waktu, insya Allah. Nah, mungkin ada tambahan pesan, kesan, harapan, tadi udah harapan kan Pak sebenarnya, tapi mungkin mau ditambahin lagi. Dari Mbak Rahma dulu deh, Rahma. saya nanti terakhir kali ya. Biasanya Mbak Rahma mantun nih kayaknya. Iya, boleh. Saya mau pantun, boleh kakak Sakti biar dibilang cakep. Boleh. Ada si Kiki pergi ke pasar. Cakep. Beli ciki ukuran besar. Cakep. Kalau rezeki sudah ditakar, Cakep. rezeki tidak akan tertukar. Cakep banget. Jadi teman-teman tadi ya kesimpulannya yaitu rezeki sudah ditakar, rezeki tidak tertukar. Tadi belum di spill ya, tadi untuk formasi jabatan dengan jumlah pelamar tertinggi itu di apa kira-kira? Apakah itu? Ahli pertama analis kebijakan, ini untuk formasi umum. Tetapi sebenarnya teman-teman itu angkanya itu 1:100, itu masih jauh lebih kecil dibandingkan dengan kembali ke tahun 2021. 2021 itu ada 1:1000. Masya Allah. Seperti itu. Ini 1:100 masih mungkin dijangkau tadi. Kalau misalkan rezeki itu tidak akan tertukar, rezekinya sudah ditakar, nanti insya Allah dimudahkan semuanya dari mulai melengkapi berkas, kemudian pendaftaran, seleksi administrasi sampai dengan seleksi kompetensi. Dan kita harapkan teman-teman yang lulus nanti adalah yang rajin nonton tayangan kita di Obsesi Sakinah, yang follow IG-nya BKPSDM di bkpsdm.pekalongan kota, kemudian subscribe YouTube channelnya BKPSDM, yang like video ini juga. Ya, betul, yang like. Nah, itu kita doakan semoga Bapak, Ibu, penonton, kakak-kakak semua ini yang nanti dinyatakan lulus di akhir seleksi. Amin. Boleh ketik amin di kolom komentar ya. Boleh. Iya. Baik, terima kasih Kakak Rahma. Pak Heru ada tambahan? Berhubung Kakak Rahma sudah bikin pantun, saya orang-orang untuk bikin pantun juga spontanitas ya. Biasa spontanitas. Oke, saya akan coba ya. Cakep apa enggak salah ya? Keren. Belum ya. Oke, saya coba pantun ya. Personel slang ada namanya kakak. Keren. Ulangi. Personel slang ada yang namanya kakak. Keren.
tinggalnya di Jakarta. P3K ini sudah dibuka, tidak ada salahnya kakak-kakak mencoba. Itu ya teman-teman, jadi kita berharap teman-teman mencoba karena keberhasilan itu kadang tidak muncul sekali, tapi keberhasilan juga itu kadang harus dicoba berkali-kali. Buktinya saya dulu waktu jadi CPNS, saya mencoba sampai kalau nggak salah 5 sampai 6 kali mencoba untuk seleksi CPNS. Apalagi seleksi saat ini kan sudah mulai mudah ya. Kalau dulu harus pakai pos, kemudian dikirim, kemudian harus nunggu pengumuman di koran dan lain sebagainya, itu agak ribet dan harus dokumen-dokumen itu emang harus ada gitu. Kalau sekarang kan tinggal di scan, di upload ya, lebih mudah. Jadi harapannya teman-teman bisa mencoba pertarungan ini. Kira-kira begitu, siapa yang terbaik untuk kemudian membantu pemerintah untuk menyelesaikan mungkin masalah-masalah yang ada di pemerintahan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Heru, terima kasih Kak Rahma. Baik teman-teman, inilah podcast kita pada hari ini. Mudah-mudahan semakin memberikan insight bagi teman-teman semua. Ini boleh di-replay teman-teman ya, nanti kalau sudah tayang videonya ya kan. Kemudian baca lagi pengumuman kami, dicermati, jangan lupa poin-poinnya, nggak boleh ada yang terlewat. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesuksesan dan keberhasilan sebagaimana yang dicita-citakan. Amin. Baik teman-teman, insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast Obsesi selanjutnya bersama BKPSDM Kota Pekalongan. Saya Sakina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.